total saham yang dibeli Om Kaisang Pangarep yakni sekitar 188,24 juta lembar saham atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan atau senilai 92,2 miliar. Wah. Di depan Kaisang, Rizal Ramli kelihatan bodoh. Ditulis oleh Alifur Rahman dari siwar.com. Cerita soal pembelian saham senilai 92 miliar oleh Kaisang akhirnya menemukan titik terang dan mempermalukan orang-orang yang lebih dulu menuduhnya macam-macam. Seperti Rizal Ramli dan Refli Harun yang menanyakan uang dari mana, sementara usaha Kaisang cuma bisnis pisang dan martabak. Sekarang akhirnya terungkap bahwa yang 92 miliar itu adalah uang pinjaman dari Walker Strategic Investment dari Singapura. Dan dana tersebut didapat sama sekali bukan atas nama Kaisang pribadi, melainkan atas nama perusahaan GK Hebat yang didirikan bersama oleh 6 anak muda, di mana Kaisang adalah salah satunya. Mereka ini memang anak-anak muda yang berasal dari kalangan anak-anak orang kaya dan profesional di bidang bisnis, sehingga otomatis mereka mendapatkan dukungan pengetahuan dan jaringan yang baik. Jadi, kalau Rizal Ramli, Refli Harun, dan lain-lain bertanya dari mana uang Kaisang, jelas itu adalah pertanyaan yang salah, karena ini bukan cuma soal Kaisang. Mestinya 5 orang yang lain juga ditanya, jangan hanya sama Kaisang. Ya, tapi mungkin karena mereka sudah terlanjur bernafsu untuk menyerang keluarga presiden, jadinya proses berpikirnya agak macet atau mendadak otaknya agak berfungsi. Saya gak heran kalau orang seperti Mardigu atau Novel Bamukmin berkomentar negatif dan bahkan meminta KPK segera menindak. Memang level mereka itu rendah sekali. Tapi kalau Rizal Ramli dan Refli Harun kan profesor, bahkan mantan menteri pula. Kenapa pemikiran dan opininya malah jadi sama saja dengan Bamukmin? Kayak gak ada bedanya antara profesor dan yang bukan. Sebagai mantan menteri, saya meragukan kalau Rizal Ramli gak tahu soal pola pinjaman atau investasi asing. Karena kita saja sebagai masyarakat biasa malah jadi ingat dengan pola pembelian saham Inalum pada Freeport. Uangnya pinjam dari luar negeri, dapat 55 triliun lalu dibayarkan untuk mengambil alih 51% saham. Nah, apa yang dilakukan GK Hebat kurang lebih sama. Mereka pinjam dari Walker Strategic Investment, lalu dananya dibelikan saham PMMP. Lalu kenapa transaksi seperti ini masih juga dipertanyakan uangnya dari mana? Bahkan coba membuat isu korupsi. Bukankah ada banyak pengusaha dan perusahaan yang melakukan hal serupa? Selain itu, saya pikir tidak masuk akal kalau Kaisang disama-samain dengan anak-anak Soeharto. Karena anak Soeharto itu bisnis monopoli dan dananya dari APBN, dan bertahun-tahun gak bayar. Itulah yang sekarang terjadi pada penagihan BLPI. Sementara yang terjadi antara GK Hebat dan PMMP adalah murni transaksi sesama perusahaan swasta. Pendanaannya pun bukan dari bank pemerintah atau APBN, melainkan dari investasi asing. Selain itu, perusahaan ini bukan perusahaan yang dibangun atas dasar monopoli yang diberi karpet merah pemerintah. Jadi, dari pendanaan sampai sektor usahanya, semua tidak melibatkan pemerintah. Maka pasti salah kalau kemudian Kaisang kemudian disamakan dengan anak-anak Soeharto. Kalau sampai di sini masih ada yang protes bahwa Kaisang gak boleh usaha seperti ini, saya pikir naif juga. Lawang orang mau kerja dan bisnis kok gak boleh. Dan logika Rizal Ramli yang meremehkan anak kecil seperti Kaisang sebenarnya lucu. Karena meski muda, Kaisang tidak bisa disejajarkan dengan anak yang seumuran. Karena dia anak presiden, jaringan dan dukungan keluarganya jauh lebih baik dari anak-anak muda lainnya. Semua ide-ide Kaisang bisa lebih mudah direalisasikan, sementara anak-anak muda seusianya gak semua dapat dukungan dan akses. Selain itu, ungkapan bahwa Kaisang hanya jualan martabak dan pisang itu juga kurang pas kalau tujuannya untuk merendahkan dan menganggap gak akan punya uang. Bukankah orang terkaya di Indonesia juga hanya jualan rokok? Bukankah Presiden Jokowi juga cuma tukang mebel? Bukankah tukang jamu di Indonesia juga ada yang memiliki aset puluhan triliun? Jadi saya melihat komentar-komentar Rizal Ramli terlihat sangat menyedihkan. Nalarnya gak jalan, tuduhannya terlalu prematur. Tapi kalau ingat bagaimana Rizal Ramli membela Ratna Sarumpait yang dulu pura-pura dipukuli, saya merasa semua ini jadi masuk akal dan biasa saja. Dan nampaknya itulah salah satu kesalahan Jokowi, salah memilih menteri, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Jenderal Baleho mana yang kemarin ngomongin Baleho Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ha? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada posternya di sana? Yang ada kok Baleho Habib Rizik yang ada di Semeru kemarin? Kembali dipolisikan, Bahar bin Smith dan pengacaranya langsung ciut nyali.
ditulis oleh Niha Alif. Baru saja keluar dari penjara, Sohib Rizik yang selalu bangga dengan gelar cucu Nabi ini kembali berulah. Siapa lagi kalau bukan Bahar bin Smith? Kali ini dia membuat ulah dengan menyerempet Jenderal Dudung. Rupanya hukuman penjara tidak lantas membuat preman berkedok ulama ini jera. Harusnya ulama keturunan Nabi meniru perilaku Habib Lutfi yang senantiasa membawa kesejukan. Dimanapun dia berada, bukannya mengumpat, mencaci apalagi melakukan kekerasan fisik seperti yang dicontohkan Bahar. Ingat, kalau tidak semua keturunan Nabi pasti baik dan ahli surga. Bisa jadi sebaliknya karena tingkah laku mereka. Sosok Bahar bin Smith diberitakan adalah pendakwah dan pimpinan pondok pesantren Tajul Alwiyin. Dirinya kerap berurusan dengan kepolisian lantaran kerap membuat kontroversi. Meski baru saja menghirup udara bebas dari lapas Gunung Sindur, Bogor, pada 21 November 2021 silam, dirinya kembali menjadi sorotan publik. Bahar kembali dipolisikan dengan tuduhan menyebarkan informasi yang menyebabkan kebencian terhadap kelompok. Ada dugaan dirinya melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 45B Undang-Undang ITE. Nama Bahar kembali menggema di Twitter hingga memunculkan dua tagar, yakni Tangkap Bahar Smith dan Kami Bersama Bahar Smith. Sebelumnya juga beredar video para muridnya yang cium kaki hingga melayani Bahar dengan menyediakan makanan dan minuman saat ia berendam di sebuah bak mandi dengan busana lengkap. Jelas saja tontonan seperti ini harusnya tidak ditunjukkan ulama yang katanya cucu Nabi. Sebagai pembawa risalah, Nabi selalu melayani pengikutnya, bukan malah dilayani seperti Bahar. Berikut rangkuman beberapa perbuatan Bahar Smith yang menimbulkan kontroversi besar. Pertama, saat ia menghina Jokowi ketika ceramah acara penutup Maulid Arba'in di Palembang, Sumatera Selatan pada 8 Januari. Hingga dilanjutkan dengan penghinaan kepada Jokowi pada saat ceramah di Batu Ceper, Tangerang, Banten pada 17 November 2018. Atas perbuatannya Bahar ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kedua, kasus penganiayaan santri di pondok pesantren Tajul Alwiyin. Atas tindakan kekerasan Bahar, dirinya dijatuhi 3 tahun penjara. Ketiga, Bahar diketahui sempat melakukan penganiayaan kepada sopir taksi online pada tahun 2018 dengan korban bernama Andriansyah. Hal ini lantaran sang supir menjemput istrinya terlalu malam. Sayangnya, kasus tersebut hanya berakhir damai. Keempat, kasus penjotosan pada Rian Jombang. Bahar sempat melakukan perselisihan dengan narapidana kasus pembunuhan Rian Jombang. Ini lantaran karena Bahar meminjam uang senilai 10 juta kepada Rian. Sebelum terjadi perselisihan, sempat terjadi adu mulut antara keduanya. Akhirnya, Rian kena jotosan Bahar hingga lebam dan muntah darah. Lagi-lagi perselisihan ini hanya berujung damai dari keduanya. Akhirnya kini Bahar harus segera berurusan lagi dengan kepolisian setelah